Every tap, every scan, every click, we're proving who we are without even realizing it. From payments to logins, our identity is used everywhere online. But behind every seamless transaction lies a question we often forget to ask. Can we truly trust that our identity is protected? Halo, How are you? akhirnya ketemu, tapi tempatnya Vida ada di public transportation ini. Wah, Trying something different. on my way here, aku berpikir, kok kayaknya I feel like everything is moving so fast, gitu tuh semuanya tuh udah digitalized. Tapi can I really trust whatever it is I put on my phone, I put on my laptop? So I think that you're the right person to share with me about this digital trusting with AI segala macam. Kita sudah bisa menikmati kan all the digitalization, dari naik MRT udah bisa cashless. Enak sih, everything actually bisa instant ya. We wanna order food, we wanna order barang dari e-commerce, dari platform. So actually banyak hal di Indonesia dari sisi digitalisasi udah semakin maju. Tapi at the end of the day, make sure ya your things that are important to you, ya rekening kamu, uang kamu, oke. Data-data pribadi, data kesehatan, data sensitif, ya, data tentang keluarga kamu, itu semua stays private and stays under your control, right? Jadi sebenarnya Vida itu dia ada di setiap aplikasi yang kita gunakan sehari-harinya. Ya, mungkin beberapa contoh yang paling umum ya, kalau misalnya mau buka rekening, sekarang ada banyak pilihan digibank ya. And digibank, it's a great innovation karena intinya ya jauh lebih efisien dari sisi operations. Kapan sih yang kita mau datang ke cabang bank? Ya, what for? Kalau nggak usah, tinggal pakai HP saja jauh lebih baik. Dan dari sisi bank, biaya operasional cabangnya bisa lebih efisien kan, karena you don't need all of those physical branches. At the same time, they have to invest in dari sisi keamanan untuk memastikan it stays safe. Jadi gimana kalau kita bisa percaya bahwa apapun yang kita kasih nih terhadap aplikasi itu tuh terjamin, nggak akan bocor. Itu Vida juga mastiin dong Ya. keamanan data kita. Ini ya dari sisi Vida, kunci teknologi kita sebenarnya dari dua hal. Satu, of course, dari sisi AI, dan dua, dari sisi sistem keamanan siber. Ya, jadinya kuncinya adalah computer vision. Kita menggunakan banyak algoritma untuk bisa merekonstruksi wajah, untuk memastikan ini beneran orang dan bukan layar atau foto atau rekaman atau maupun deepfake. Ya, itu satu hal yang saat ini memang jadi risiko yang cukup besar. Nah, itu sebenarnya where Vida comes in. Pas mau buka rekening, misalnya kita melakukan proses namanya eKYC. Intinya ada proses verifikasi wajah, Yang upload verifikasi KTP, data, upload segala macam. KTP, all of that process itu sebenarnya di belakang layar adalah Vida. Itu yang juga mungkin aku khawatir ya. Karena sebagai orang awam tuh kita ngelihat banyak banget berita scamming dari bank, dan banknya tuh bank yang resmi loh. Sebenarnya masalah keamanan siber itu selalu berevolusi. Jadinya sistem kita juga harus berevolusi. So, ya terakhir ini memang banyak ancaman-ancaman baru ya. Khususnya misalnya yang fake BTS ya, yang itu ya Iya. agak gila. You know, you get. Saya baru kemarin juga terima nih, I'll show you. Kita kadang karena masalah teknologi BTS itu tidak ada proses verifikasi. Ini even dari bank ini, Ya. bisa kasih lihat. Itu kan ini ada di atasnya, ini OTP dan ini OTP resmi, dan setelahnya OTP resmi juga. Oke, Tapi ini ada satu link ini, kalau saya salah klik itu doang, itu masuk ke situs phishing. Dan Oh, wow. data saya bisa dicuri. Is it the station? Space Transmission Service. Jadinya itu yang transmitter untuk connect ke jaringan kita, jaringan HP. Dan itu semua orang bisa Ini semua akses. sinyal. Ya, jadinya kalau itu tidak HP kita langsung dia connect ke yang terdekat. Tapi tidak ada proses untuk memverifikasi apakah ini adalah BTS yang asli atau tidak. Oh no. Nah terus perannya Vida di situ gimana nih ngelihat ada loophole untuk scamming ini? Sebenarnya yang dari sisi kami, autentikasi metode itu sebenarnya tidak aman. Karena
masalah bisa diintersepsi, bisa kita nyelipin satu SMS yang palsu. Nah, walaupun kita bisa edukasi ya, dan pertama semua bank pasti edukasi dulu. Jangan klik link, jangan sharing OTP. Tapi kalau kita lihat dari seperti itu, sering sekali orang lihat promo ya mau. Apalagi kalau promonya relevan. Misalnya kita lagi jalan di MRT ternyata ada promo di Blok M ya. Di mall untuk makan, ya pasti siapa yang nggak mau manfaatin kan? Ya. Nah itu sih yang jadi some of the challenge. Jadi buat kita, a lot of it is masalahnya seperti itu. Jadi kita coba mengganti aja teknologinya bisa dengan metode push authentication saja. Jadi kalau daripada kita untuk transaksi-transaksi sensitif seperti OTP, kalau misalnya sekarang Andini login ke Gmail di laptopku. Pasti dapat push out kan? On your HP langsung, ini Andini bukan. Betul. Someone is trying to access your account. Dapat warning. Dapat warning. Ya. Sebenarnya the answer is there. Kita udah pakai setiap hari kalau pakai Google, pakai Microsoft, pakai email apps kita. Sebenarnya solusinya udah ada dan kita udah sering pakai. Tapi kalau itu pun dipakai untuk akses email kita, kenapa itu nggak dipakai juga untuk akses rekening bank kita? Itu lebih sensitif kan? Email sensitif, cuman rekening bank kita ya jauh lebih sensitif lah, ya kan? Ya. Solusinya sudah di depan mata dan Oke. sudah sesuatu yang nyata. So kita ada kombinasi antara beberapa teknologi. Actually ada teknologi push authentication seperti itu, public key infrastructure, itu kata-kata teknisnya. Tapi actually kartu kita aman loh. Ini chipnya aman. Dan kenapa? Ini ada banyak teknologi kriptografi yang kita sudah tanam di dalam. Oke. Nah, prinsipnya itu semua teknologi VIDA yang seperti semua teknologi yang mengamankan chip ini. Jadinya sebenarnya kalau kita mau cari solusi yang aman, kita sebenarnya sudah punya. Ini sih akses kita kan, akses kita untuk tarik uang dari ATM, ya kan? Apa yang bikin ini aman? Ini adalah satu chip kecil ini menyimpan ya kunci-kunci khusus yang adalah kunci saya. Ini kunci ke rekening bank saya. This is what we do dari sisi kriptografi. Cuman ini chipnya dipindahkan ke HP. So that's actually what makes it a bit difficult is banyak teknologi yang VIDA agak invisible ya untuk dari sisi konsumen. Karena itu juga tujuannya untuk making sure lebih frictionless, lebih mudah, tapi menggunakan standar-standar keamanan yang sebenarnya sudah proven, sudah dari dulu, sudah bisa jalan. Dan juga kita mencampur dengan banyak teknologi terbaru, ya teknologi AI, teknologi face recognition, teknologi fraud detection. Nah itu beberapa hal yang menurut kami adalah cara untuk membangun sistem yang aman. Oke, dan aku baru sadar ternyata VIDA juga ada aplikasinya. Aku kira kalian hanya di belakang layar. So what does it do? Biasanya we just do your phone. Oh, 1 second. Give me 1 second, Andini. Hello? Oke. Sorry ya, ini agak urgent. Tim aku minta aku tanda tangan dokumen. Jadinya ini dari email, aku tinggal open with, pakai the VIDA app, sign document, dan di sini digital signature supaya tanda tangan basah. Dan ini kalau invoice ya, kalau dokumen pelunasan utang karena dari kebijakan Menteri Keuangan kita harus pakai materai, ketempel. Dan ini resmi nih materainya. Ini resmi, materai Rp10.000. Ya, yang tinggal kita drag and drop aja, mau taruh di mana. Lalu tinggal tanda tangan, send. Dan ini adalah draftnya, mau seperti ini. Saya tinggal klik finish. Udah, verifikasi wajah. Kelar, Sign. done. Dan ada receipt-nya, ada buktinya kan? Ada buktinya, activity log, timestamp-nya, siapa yang tanda tangan, itu ada semua. Every digital signature represents more than approval. It represents trust.
trust that carries through every document, every transaction, and every service we rely on. Vida is here, protecting every moment. In a world driven by constant digital interactions, trust has become essential. And behind that trust are the people at Vida, building the technology that protects identity every day. Dan sekarang kita udah nyampe di rumah Vida. Welcome to Vida. Terima kasih kopinya. Sama-sama. Tapi ini tadi bukan kamu yang beliin dong. No, aku tadi pesan pakai apps lah. Oke. Zaman sekarang kan, we just have to order online. Of course. Dan kamu ternyata juga ada di ekosistem salah satu, kita boleh sebut dong ya, di Grab. Ya, Ini. itu ya tadi pesan pakai GrabFood. Dan I think this is also, sometimes itu Vida di belakang layar, we help Grab a lot. Ya, salah satunya dari merchant mereka, semua onboarding, semua kontrak kerjasama untuk GrabFood itu sebenarnya melalui Vida. Ini Vida yang bantu untuk GrabFood merchant onboarding, driver pun yang antar kopinya ke sini, itu kontrak kerjasama dari drivernya. Dan yang menarik sekarang, Grab juga membantu ya UMKM dari sisi pinjaman. Misalnya kalau driver mau ganti ke motor listrik. Nah itu semua digital loan agreement dan lain-lain di-power sama Vida. Kita bangun semua solusi di Vida based on mobile first, pakai aplikasi dan dengan proses yang jauh lebih simple. Jadi dari sisi driver atau merchant atau siapapun konsumen, tinggal selfie doang. And udah langsung kontrak kerjasama sudah dilaksanakan. Tapi kalau kita mau omong skala masif, ya kategorinya ya beberapa saja yang everybody has to deal with. Ya satu, keuangan, itu udah pasti. Kedua, kesehatan. Ketiga, pendidikan. Dan empat, kita juga membantu memfasilitasi banyak hal untuk pemerintah bisa implementasi program lebih efisien. Ya. Apa tuh contohnya? Ya salah satu contohnya klien kita adalah Halodoc. So, of course sistem telehealth, bisa ada telekonsultasi online. Satu hal yang a bit of a paling big picture thinking, kita coba membantu dengan inisiatif pemerintah untuk semua sertifikat tanah bisa jadi digital ya, dan sertifikat tanah itu bisa disegel secara elektronik. Dan setelah disegel oleh Vida, itu tidak bisa digandakan. Dan informasinya kita bisa menjamin adalah asli. Sertifikat tanahnya asli walaupun digital. Dan itu adalah satu hal yang saya rasa sangat kunci ya untuk para petani yang ingin dapat pinjaman. Harta mereka adalah tanah. Dan saat ini ya kita cukup bangga, we've been able to help untuk mensertifikasi lebih dari 15 juta sertifikat tanah. Dan mudah-mudahan tahap selanjutnya bagaimana sertifikat tanah itu bisa dimanfaatkan sebagai harta untuk bisa dapat pinjaman yang dibutuhkan oleh para petani. Itu beberapa hal yang kita membantu bisa go digital, memperluas semua jasa-jasa pemerintah bisa menyentuh semua masyarakat. Jadi kita mendorong infrastruktur digital identity ini untuk bisa mendorong misi inklusif ya, keuangan inklusif, kesehatan inklusif, pendidikan inklusif, agar jasa dan servis itu bisa jalan dimanapun. It's more than just a business, right? This is our life. This is what we do every day. Hanya ya one of Vida's core values yang paling penting adalah trust. Millions of digital interactions happen every second, from payments and logins to approvals. Amid all this movement, trust remains the foundation. Every secure transaction and every verified identity is made possible by Vida.